tempat ini sudah kami rasakan sebenarnya, tapi karena terburu-buru Bapak tidak ke Jakarta, maka kami coba apa ada. Bagi saya karya Pak Muhammad ini menjadi inspirasi bagi kita dalam rangka membangun ekosistem akademik. Mana yang mengucapkan adanya aktivis tadi Bismillahirrahmanirrahim, dan saya akhiri dengan Assalamualaikum yang hormat Pak Dekan Dosen Teknologi, Pak Profesor Guru Solihin MSc PhD. Spesial hari ini tadi Pak Dekan belum menyebut direktur. Saya akan hormati beliau sebagai penulis yang hari ini karya beliau akan kita berikan apresiasi banyak caranya ya, apresiasi dengan cara membacanya. Kemudian yang paling mungkin kita mungkin tidak akan bertanya apa isi buku Pak, itu kurang adab, karena buku itu tugas kita membacanya. Kalau kita tanya lagi Pak isi buku itu apa, itu ya itu seburuk-buruk adab kita kepada penulis gitu. Tapi yang paling penting kalau kita melakukan timbang buku gitu kan, yang paling penting itu proses kreatif di balik itu. Kemudian yang paling penting itu adalah pikiran-pikiran apa, kerasan-kerasan apa sebenarnya yang sedang beliau sampaikan. Tadi izin Pak, sebelum mulai saya buka buku. Saya 14 tahun ya kerja di Humas. Juga menerima kiriman buku-buku dari para birokrat, tapi kesannya sangat humas banget. Ya, kesan yang muncul itu lebih banyak kesan yang seperti laporan pidato resmi pejabat yang diolah dengan bahasa yang mungkin sudah diperkirakan orang seperti apa ujungnya. Secara random saya buka beberapa. Saya melihat Pak Biro, Pak Fuad hadir dalam bukunya ini bukan sebagai birokrat. Catatannya di Basnas Bapak pernah di sana, di mana-mana. Kemudian di media Kementerian Agama Bapak hadir sebagai Bapak sendiri, di samping sebagai pejabat di sana. Bapak menyediakan ruang khusus tempat Bapak untuk mengekspresikan pikiran orisinil dari Bapak ke dalam karya-karya Bapak. Itu kesan saya pertama. Nah, inilah sebagai pembuka, mungkin kita akan dengar langsung dari beliau, kita akan diskusi. Dan dalam dunia kepenulisan saya juga sering menghadiri acara-acara di kelompok-kelompok literasi di Kota Padang. Pak, penulis yang baik itu seperti orang yang duduk di sebuah ruangan, buku adalah jendela, dan seorang penulis yang bagus itu mengerti dia dari mana angin itu masuk dan apa yang akan dia ceritakan tentang itu. Nah, ini ketajaman sebuah ketajaman intuisi dari seorang penulis, saya kira kita temukan di dalam ini. Ini baru sekitar 5 menit Pak, dan kita ingin tahu lebih banyak sebenarnya apa sih yang Bapak pikirkan. Apakah jangan-jangan Bapak ini tersesat ke dunia birokrasi? 4 kecakapan seorang intelijensia itu, 1, kalau saya di basis saya di BSA Pak Sastra Arab, maharatul istima', keterampilan mendengar, kemahiran mendengar. Lanjut keterampilan kedua, maharatul kalam, keterampilan berbicara. Kemudian yang ketiga, maharatul kitabah, qiraah, kemampuan membaca. Dan keempat, maharatul kitabah, kemampuan menulis. Empat-empatnya saya kira ada di dalam diri Bapak. Kemudian yang ketiga, saya tidak ingin katakan buah tidak jatuh dari pohonnya. Cek tadi Bapak ternyata putra orang yang biasa mengikuti dinamika Sumatera Barat. Tidak ada yang tidak kenal dengan orang tua beliau gitu kan.
Tapi saya tidak yakin bahwa buah jatuh dari pohonnya. Bukan karena itu beliau menjadi yang seperti sekarang. Pasti beliau manusia yang unik, tumbuh besar meskipun datang dari lingkungan seperti itu, tapi beliau juga menemukan sesuatu dari kehidupan beliau sehari-hari. Nah, ini yang kita ingin dengar bersama, Pak. Dan kemudian apa pesan Bapak? Dan yang terakhir, ketika saya lihat tadi, dimanapun Bapak bekerja, Bapak meninggalkan jejak intelektual, jejak literal, tidak hanya jejak digital yang ada di kamera Ibu Zeka. Kita ingin lihat, ini situs memori namanya, Pak. Saya kebetulan dibimbing oleh Prof ini dalam kajian memori kolektif, situs memori di institusi pendidikan. Inilah situs memori yang Bapak tinggalkan, dan saya tidak ingin jejak intelektual Bapak itu hanya tinggal di rekaman digital dan website UIN saja. Nah, untuk tidak memperpanjang, kita ingin dengarkan, Pak, sebenarnya apa yang sedang Bapak pikirkan, dan kemudian apa yang ingin Bapak tuju dalam kehidupan ini, dan bagaimana Bapak memaknai birokrasi yang sedang Bapak jalani sekarang sebagai dunia profesional, Pak. Terima kasih, Pak. Saya serahkan mic kepada Bapak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati sahabat intelektual saya, Bapak Profesor Dr. Nurul Solihin PhD, Dekan Fakultas Sains dan Teknologi UGM Imam Bonjol. Yang saya hormati Bapak Dr. Muhammad Nasir, Insyaallah. Ketua Pusat Moderasi Beragama, Sekretaris, Pak. Sekretaris Pusat Moderasi Beragama, para tim fakultas, kepala bagian, segenap dosen dan organ kemahasiswaan yang hadir. Hari ini adalah sebuah hari yang bersejarah buat saya, hari yang mengharukan, hari yang tidak pernah saya membayangkan dan tidak berani saya mengharapkan. Karena saya ibaratnya sebutir pasir di antara pasir begitu banyak di pantai yang saya lakukan. Alhamdulillah semua saya kembalikan kepada Allah. Alhamdulillah qadarullah, dan ini adalah sebuah apresiasi dari Pak Dekan FST. Saya memaknai bukan hanya apresiasi ya kepada kesungguhan saya di dalam bekerja untuk literasi, memproduksi buku-buku ya, karya-karya pemikiran sesuai dengan suatu quotes yang sejak saya SMA itu saya tulis di buku harian saya, verba polang scripta dan yang diucapkan akan lenyap, ditulis akan abadi. Ini adalah sebuah apresiasi dari Pak Profesor Nurul Solihin terhadap ilmu pengetahuan, apresiasi terhadap karya literasi yang dalam era belakangan ini mulai kurang disentuh dan digeluti ya, oleh warga masyarakat kita, oleh para akademisi kita, oleh adik-adik kita, para Gen Z ya. Inilah yang dihidupkan. Karena saya yakin bahwa karya literasi dalam bentuk buku itu buat sementara mungkin bisa tenggelam, tetapi suatu saat dia akan muncul kembali sebagai sesuatu entitas yang memiliki nilai dan value bobot yang tinggi. Inilah yang saya lakukan. Nah, kenapa saya menulis? Sementara saya bukan guru, bukan dosen, bukan sekolah, saya seorang PNS, seorang birokrat, karena saya ingin membentuk personal branding saya itu sebagai birokrat yang berpikir, birokrat yang berkarya, birokrat yang memberikan sesuatu kepada masyarakat, kepada umat, dan kepada generasi yang akan datang. Karena buku ini, buku yang kita tulis itu adalah sebuah produk historis yang usianya itu lebih
tua, lebih lama, lebih panjang dari kita sebagai penulisnya. Itu satu hal yang common sense ya, itu sangat diyakini oleh semua orang. Generasi sekarang mengenal yang namanya Al-Hujjatul Islam Imam Al-Ghazali, Imam Syafi'i, Imam Maliki, Imam Hanafi, dan kenal nama Ibnu Sina, ya, Al-Hawarizmi, Ibnu Khaldun, ya, Al-Farabi. Itu juga kita di Nusantara mengenal Kiai Haji Ahmad Dahlan, Kiai Haji Hasyim Asy'ari, Syekh Sulaiman Ar-Rasuli, Inyek Candung, Dr. Abdul Karim Amrullah, Syekh Ibrahim Musa Parabe, Syekh Muhammad Jamil Jaho, Dr. Abdullah Ahmad, Ibunda Rahmah El Yunusia, ya, dan terus generasi seterusnya, ya, tokoh-tokoh seperti Buya Hamka, Muhammad Nasir, Haji Abu Salim, terus Pak Profesor Amir Sarifuddin dan sebagainya. Itu beliau itu dikenang itu karena yang beliau tinggalkan itu ada dua. Yang pertama adalah murid, yang kedua adalah buku. Murid dan buku, itulah yang membuat mereka dikenang dalam sejarah. Mereka adalah bagian dari pembuat sejarah. Mereka adalah orang-orang yang memanfaatkan karunia Allah itu, ya. Allah memberikan kepada kita akal, memberi kepada kita perasaan, memberi kepada kita iradah, kemauan, itu yang kita syukuri. Jadi menulis itu dalam rangka mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Karena boleh jadi orang punya kemauan untuk menulis tetapi kesempatan kurang. Ada kesempatan, ada kemauan, tetapi kemampuan yang masih perlu diasah, sehingga belum berani untuk menampilkan karya ke tengah publik. Kenapa? Karena sesuatu produk pemikiran dalam bentuk tulisan ketika dilewakan ke ruang publik, itu tidak bisa diralat, ditarik lagi kan? Tidak bisa. Beda dengan suatu statement di berita online, ketika ada sesuatu hal yang kurang pas ditarik lagi. Kalau buku kan tidak, yang ditulis itu tidak kan. Meskipun bagaimanapun ya kita bisa diralat pada edisi keduanya, tapi yang pertama itu tidak bisa. Karena itu ketika almarhum Bapak Proklamator kita Muhammad Hatta melewakan buku memoir beliau, tapi setelah beliau baca sebelum diedarkan, dipasarkan, ketika ada beberapa data yang keliru, Bung Hatta langsung mengambil keputusan tidak boleh diedarkan. Dicetak ulang lagi, yang buku ini harus disimpan atau tidak boleh, kalau perlu dimusnahkan. Artinya begitu. Apa pesannya bagi para penulis? Perlu berhati-hati. Hati-hati dalam berpikir, hati-hati dalam berbicara, hati-hati dalam menulis. Nah, uniknya lagi, tidak semua orang yang lancar menulis, lancar berbicara. Tidak semua orang yang mahir berbicara juga mahir menulis. Hanya orang-orang terpilih pula yang dikaruniakan Allah kemampuan, kelebihan, ya, fadilah. Orang enak mendengar pembicaraannya, ceramahnya, sama dengan menyenangkan ketika orang membaca tulisannya. Seperti Haji Abu Salim, Buya Hamka dan sebagainya. Itu kan orang-orang yang memang antara buku dengan pidatonya itu balance, ya. Nah, saya mungkin berada jauh di bawah beliau-beliau itu. Makom saya itu masih jauh sekali di bawahnya, ya. Saya teringat sejak kapan saya mulai menulis itu sejak saya SMA. Kenapa? Karena pada saya SMA itu ada lomba-lomba karya tulis ilmiah, saya ikut. Ada yang dapat juara, ada yang belum beruntung dapat juara. Saya tidak putus semangat, terus menulis kan. Kalau di SMP saya hanya senangnya menulis. Kalau ada tugas-tugas belajar sifatnya esai, ya saya bisa menulis yang lebih panjang kan, daripada berdiskusi, berbicara.
Kemudian juga ketika saya mahasiswa terus juga menulis, bahkan mahasiswa sudah mulai saya menulis, memberanikan diri menulis di koran ya, di surat kabar saya kirim ke koran ya. Itu senangnya luar biasa ketika tulisan kita dimuat di koran, karena pada waktu itu belum ada blog pribadi ya, belum ada ya, saya menulis di koran. Nah kemudian tulisan-tulisan saya di koran itu lah yang mendorong saya untuk menulis buku pertama saya, judulnya Agama di Mata Remaja. Itu saya minta kata pengantar dari almarhum Bapak Dr. Ali Akbar, seorang tokoh orang awam di Jakarta. Beliau adalah salah satu pendiri Yayasan Rumah Sakit Islam Indonesia (YARSI), seorang intelektual, orang asli kampungnya adalah Sungai Buah, Bukit Tinggi, Agam. Dan beliau itu pada waktu itu kan tidak mudah mencari penerbit untuk menerbitkan buku saya kan. Dan kemudian juga tidak mudah juga bernegosiasi dengan penerbit, mereka mau memodali kan. Akhirnya nyaris saya itu terkatung-katung kan, penerbitnya pada awalnya mau kan, tetapi keputusannya lambat ya. Tapi saya terus saja semangat. Nah Pak Ali Akbar itu memberi nasihat kepada saya, menulislah dengan niat ibadah kata beliau. Itu saya masih SMA itu kan, menulislah kuliah ya, sudah peralihan dari SMA ke kuliah, menulislah dengan niat ibadah. Kalau bicara masalah penerbitan buku kata beliau, itu kan lain, perhitungannya sudah B2B kan. Jadi kalau kita belum, dan itu juga disampaikan juga oleh Ibu almarhumah Ibu Profesor Dr. Zakiyah Derajat ya, seorang pelopor psikologi Islam di Indonesia di Jakarta. Kalau penerbit itu kata Ibu Zakiyah, menulis buku itu kalau seseorang penulis itu punya nama yang bekal, itu kan gampang ya, kan diputuskan untuk menerbitkan buku. Tapi kalau masih di dalam masih merintis itu agak jarang. Bukan tidak ada. Beliau contoh sebuah penerbit, seperti Bulan Bintang misalnya kan, ketika di zaman Pak Amel jadi pemimpinnya, beliau juga kategori sebagai ownernya, ya beliau memang mendorong para pengarang-pengarang Islam itu menulis buku tebal, buku tipis ya. Tapi belakangan ketika generasi berikutnya itu memang di tengah era persaingan yang ketat itu memang perhitungannya lebih cermat. Tapi semua orang yang saya temui ketika saya bicara masalah cita-cita saya menulis buku itu semuanya mendorong saya untuk tetap bersabar, tetap semangat, tetap produktif, dan menulis dengan niat ibadah itu, kata Pak Ali Akbar itu. Walaupun buku itu belum diterbitkan, tapi niatkanlah kita ibadah, insya Allah Allah memberi pahala. Dan dan alhamdulillah buku Agama di Mata Remaja itu Pak Ali Akbar masih sempat beliau beberapa waktu sebelum berpulang ke rahmatullah itu menerima buku itu, melihat buku itu terbit, dan jarak antara kata pengantar beliau itu dengan buku terbit itu jauh sekali, itu beberapa tahun itu ya. Itulah sebuah karunia Allah. Terus saya menulis terus, dan saya tidak punya target dalam setahun berapa buku, tidak. Saya dan juga tidak punya target juga tema-tema apa yang akan saya tulis. Kalau saya menulis diminta orang menulis, saya jadi di challenge orang untuk menulis buku tentang ini, itu saya memerlukan effort yang luar biasa ya. Tapi kalau saya menulis sesuai dengan tema yang perlu saya tulis, itu relatif lebih mudah, lebih mengalir aja moodnya menulis ya. Dan tema menulis itu adalah yang saya kira-kira sesuatu yang belum banyak orang menulis misalnya. Ataupun tema itu orang menulis, tapi sudut pandang yang saya tampilkan itu masih belum banyak disinggung orang. Contoh, buku tentang yang berjudul yang warna putih itu belajar dari mereka ya. Itu isinya adalah kumpulan obituari in memoriam mengenang tokoh-tokoh birokrat Kementerian Agama dan tokoh mata-mata menteri yang pernah saya ketemu dengan beliau. Nah itu. Jadi ada sekian ini, itu semua orang itu pernah. Jadi itu semacam mini autobiografi saya di sana. Dan saya terus juga menulis tentang mengenang tokoh-tokoh yang meninggal. Nah ini saya ingin membuat sebuah tradisi ya, dan itu teman-teman di Kementerian Agama juga sangat mendukung sekali, menghadirkan sebuah cara untuk menghormati orang sudah meninggal. Apa? Tulis kenangan tentang orang itu.
Karena biasanya kalau nulis buku, orang yang baru menjabat, sedang menjabat itu tidak asing lagi kan. Iya, iya. Nulis buku kan. Biasanya orang sudah berada dalam posisi roda di atas, itu kan lebih banyak buku-buku yang bisa ditulis orang dituliskan tentang beliau. Tetapi untuk buku yang berkaitan dengan yang saya sampaikan ini, masalah tema-tema humanis, itu memang tidak mudah ya. Nah, itulah yang saya lakukan. Dan kemudian juga berkaitan dengan buku-buku ya, itu memang tema-tema yang humanitas, tema-tema kemanusiaan, tema-tema sejarah. Nah, itu ya. Sejarah yang saya indikan baik berkaitan dengan sejarah institusi maupun juga sejarah masyarakat Islam yang saya tulis ya. Itu yang kira-kira overview yang saya lakukan di dalam menulis ini. Karena sekali lagi bagi saya menulis adalah sebuah panggilan jiwa ya. Tidak semata-mata panggilan profesi. Kalau panggilan profesi tadi saya sampaikan oleh Pak Profesor Nur Solehi tadi, orang akan berpikir secara mengkalkulasikan hal-hal yang sifatnya adalah kuantitatif ya. Oh, bulan ini, tahun ini saya harus mencapai target sekian atau sekian kan. Cuma kalau saya menulis itu menulis dalam konteks target-target kualitatif ya, berkaitan dengan karya yang bisa dihasilkan ya. Dan juga saya kadang-kadang saya berpikir begini ya, saya merasa ketika saya menulis melewatkan buku ini misalkan judul tertentu kan, saya berpikir berarti ini adalah karya yang terakhir saya di Padang misalnya kan. Tetapi ternyata alhamdulillah ada kesempatan lagi, ada mood lagi, ada ide lagi untuk menulis buku yang lain. Sekarang ini saya sedang menulis buku tentang Abdul Hamid Hakim. Abdul Hamid Hakim, ulama Tanah Minang dan pendidik ulung ya. Itu yang saya tulis. Sebelumnya adalah buku tentang Buya Haji Mansur Daud Datuk Pelimokayo. Itu adalah tokoh-tokoh ulama Minang ya, yang memberi corak pemikiran kepada generasi sesudahnya, dan kita sebagai generasi yang tengah menapak sejarah itu juga perlu ya menghargai dan menjaga dan melestarikannya ya di tengah-tengah kehidupan masyarakat yang terus berubah. Jadi sekali lagi saya melihat bahwa ini adalah menulis karena panggilan jiwa, karena dengan menulislah kita bisa memperpanjang usia kita, hidup dalam keabadian ya. Dan kalau manfaat buku ya sangat besar sekali ya. Makanya Pak Adam Malik juga mengatakan bahwa buku itu adalah sahabat di dalam suka maupun duka, kata Pak Adam Malik ya. Dan banyak sekali orang-orang yang menulis itu tidak hanya semata-mata sebagai kerja intelektual, tapi juga sebuah kerja peradaban ya. Itu jadi apa yang kita lakukan, apa yang kita pikirkan, kita tuangkan di dalam tulisan, itulah sebuah, dan tulisan itu, sebuah buku itu kan juga sebuah refleksi ya, dari apa yang kita kerjakan, apa yang kita pikirkan, dan apa yang kita harapkan ya, bagi generasi, bagi semesta di setelah kita tiada. Inilah buku-buku karya ya, dengan tema-tema kemanusiaan, dan setiap orang sebetulnya punya potensi ya untuk menformulasikan ya buku-buku itu. Dan kebetulan saya juga dikaruniai kesempatan ya untuk kenal dengan orang-orang yang kira-kira memberi spirit dan motivasi ke saya dalam semua corak pemikiran, dalam semua corak ideologi ya. Makanya saya kenal dengan Ibu Zakia Derajat, dengan Muhammad Nasir, tapi saya juga kenal juga dengan Dr. Daud Yusuf ya. Kenal dengan Pak Slamet Iman Santoso dan sebagainya. Itu semua saya lakukan sebagai bagian dari proses pembelajaran diri di dalam kaitannya dengan penguatan literasi. Yang kali itu sebagai prolog ingin saya sampaikan. Sekali lagi terima kasih ya kepada Pak Dekan dan tim ya dalam melewatkan dan persiapkan sudut literasi yang hari ini kita lihat. Ini sebuah kesyukuran ya bagi kami. Ini adalah sebuah apresiasi Pak Dekan terhadap ilmu pengetahuan dan peradaban di fakultas ini, di UIN ini, dan di masyarakat kita secara keseluruhan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, kita berikan aplaus dulu sebelum saya lemparkan ke audien, Pak.
yang ditunggu-tunggu orang dari birokrat itu biasanya kalau tidak nulis biografi, Pak, apa yang ingin mereka cari, apa yang undercover, apa yang tidak terceritakan oleh seorang birokrat. Makanya buku-buku yang sifatnya biografis ditunggu oleh publik. Apa yang tidak ceritakan. Kemudian yang kedua, ada enggak perbedaan perspektif ketika seorang birokrat menjalankan menjalankan kebijakan yang merupakan itu pemikiran kolektif. Kemudian mungkin saja dia mempunyai pemikiran yang berbeda, dan itu biasanya ditulis dalam bentuk di biografi, diselip situ cara halus untuk menyatakan bahwa dia berbeda dengan kebijakan. Dan ini mungkin jadi jawab bersamaan saja nanti dari audien, Pak ya, pertanyaan. Silakan, ada yang mau merespon dari Bapak, Ibu, adik-adik semuanya? Lanjut. Ya, mungkin itu pertanyaan saya tadi, Pak. Pertanyaan saya tadi. Kan banyak yang penasaran, Pak Biro berangkat dari sini kira-kira ada nggak? Nah, mungkin selama ini kan dibungkus dengan pesan dan kesan. Ya, biasa pesan kesan, mohon maaf, terima kasih gitu kan. Jadi kita tidak mendapatkan apa-apa. Misalnya besok kalau ada undangan untuk kita, Bapak pidato pesan kesan gitu kan. Kita ingin mendengarkan yang lebih. Sebenarnya apa yang ingin kita kerjakan selanjutnya berdasarkan aktivitas Bapak di sini misalnya. Itu contoh-contoh tema yang sebenarnya ditunggu daripada sekedar menunggu terima kasih sudah mohon maaf kalau ada kesalahan. Itu kan sangat mainstream sekali, Pak. Nah, barangkali ada kesan-kesan besar yang mungkin bisa dititipkan ke kita bersama itu, Pak. Iya. Terima kasih Pak Nasir ya. Saya respon dari awal tadi ya. Ya. Ada ya kawan-kawan yang menyampaikan ke saya ingin nulis biografi tentang Pak Fuad ya. Ya. Saya cegah ya. Ya. Saya bukan siapa-siapa ya. Belum sampai saya ke level yang pantas ditulis biografinya. Ya. Meskipun saya punya memori-memori pribadi dan memori-memori institusi, tapi ya barangkali suatu saat akan saya tulis ya, tapi belum waktunya sekarang karena pihak-pihak yang terkait di dalam buku itu juga masih eksis ya. Jadi ya itu. Dan yang kedua, sebagai birokrat pemikir, birokrat penulis itu ya, saya ingat ya salah satu mantan atasan saya, mentor saya itu almarhum Pak Dr. Anus Mubarak ya. Beliau adalah Dirjen Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji dan terakhir Sekretaris Jenderal Kementerian Agama, Pak Mubarak ya. Beliau lah yang berjasa ketika saya masuk dari PNS, beliau sebagai Dirjen di Bimas Islam dan Urusan Haji ya. Dan beliau tahu betul kegiatan-kegiatan saya baik di kantor maupun di luar kantor, termasuk kegiatan dalam hobi menulis ini ya. Dan beliau sampaikan menulis aja, tapi menulis kata beliau sebagai diri pribadi ya. Jangan menulis sebagai pegawai atau karena jabatan. Karena menulis karena status sebagai pegawai karena jabatan itu relatif agak lebih terbatas ya. Ruang lingkupnya, kebebasan berpikir, tetapi tentu kita juga tidak bisa juga menulis menyerang institusi kan. Betul, Pak. Tapi kita harus pandai ya. Kalau pandai ya, menggunakan dalam menulis itu bahasa mendatar, bahasa melereng gitu ya. Nah inilah karena saya dilahirkan dengan akar kultur Minang, saya alhamdulillah bisa mengerti bagaimana menggunakan. Saya juga karena saya ini Pak, karena saya menulis itu karena juga senang membaca ya. Dari kecil senang baca buku ya. Dan membaca buku itulah yang membekas ke dalam pikiran saya bagaimana cara orang-orang hebat itu menulis, menyampaikan sesuatu gagasan, pikiran atau menanggapi sesuatu persoalan tanpa membuat orang tersinggung. Nah, itu kan
sebuah seni itu, bukan semata-mata kepintaran, itu sebuah seni itu. Kita mengkritik, tapi orang yang kritik tidak merasa dikritik, tapi dia belakangan dia berpikir, oh iya ya, benar juga. Akhirnya dia diam-diam dia mengikuti apa yang kita sampaikan itu. Itu sebuah seni ya dalam berkomunikasi dengan tulisan dan lisan kan. Dan kemudian ya sebagai birokrat yang tadi saya sampaikan ya, kita membangun personal branding itu sebagai apa kan? Kita kalau sebagai pejabat itu batas waktunya terbatas. Kan? Tapi kalau kita sebagai ilmuwan itu lebih lama, sepanjang hidup ya. Sebagai penulis juga seperti itu. Meskipun saya bukan ilmuwan, bukan scholar, bukan akademisi, tapi saya menulis kenapa ya? Karena itu sebagai ekspresi diri, sebagai eksistensi diri, dan cara mensyukuri nikmat ilahi ya, antara mengaruniakan akal, pikiran, perasaan, dan lingkungan ya. Dan saya menulis ketika saya berada di memimpin Direktorat Pemberdayaan Zakat dan Wakaf, saya menulis tentang masalah zakat, tentang masalah wakaf kan. Ketika saya aktif di dalam kepengurusan Badan Penasihatan Pelestarian Pembinaan Perkawinan, saya menulis tentang masalah tema keluarga. Ketika saya berada di perguruan tinggi, saya menulis tentang, ada beberapa buku saya kan yang terkait dengan perguruan tinggi keagamaan Islam negeri, sebuah amanah sejarah. Dan salah satu buku yang saya sadari sesuatu hal yang ini kok saya beraninya menulis buku tentang sejarah pendidikan kedokteran Indonesia. Ini dokter-dokter juga pada heran ya, menulis tema tentang ini. Saya bilang, saya menulis buku tentang sejarah pendidikan kedokteran Indonesia itu dimotivasi paling tidak oleh 3 hal. Yang pertama adalah setiap orang itu dalam hidupnya pasti berurusan dengan dokter dan rumah sakit ya. Sejak lahir sampai meninggal itu tidak ada orang tidak berinteraksi dengan dokter. Jadi bahkan lingkungan, bangunan yang bersejarah bagi orang ya sekolah, rumah sakit. Kenapa? Sekolah tempat kita mendidik, ya, dididik, diberi bekal. Rumah sakit itu ya punya memori. Kita sebagian lahir di rumah sakit, sakit buat rumah sakit. Orang tua kita, bapak ibu kita, kerabat kita juga meninggal di rumah sakit. Teman-teman kita, sahabat-sahabat di rumah sakit. Itu rumah sakit itu sesuatu hal yang punya nilai memorial di dalam memorable bagi setiap orang. Nah, saya sebagai warga negara, sebagai warga masyarakat itu ingin berterima kasih ya. Yang kedua, berterima kasih kepada dokter yang berjasa di bidang kemanusiaan. Makanya saya menulis tentang sejarah penyakit kedokteran. Tapi dengan pendekatan yang berbeda. Saya baca buku tentang kedokteran, kemudian saya menulis tentang pendekatan value. Saya menggali tentang kedokteran, dan saya minta testimoni para guru besar kedokteran, para praktisi kedokteran, guru besar UI, guru besar dari para dokter alumni Gajah Mada, alumni UNAM ya, dan saya minta ya orang-orang memang yang berkompeten di bidangnya. Dan ketiga adalah karena Indonesia pernah mengalami masa gelap, masa Covid, dan banyak dokter yang meninggal, banyak dokter, para medis yang berjasa di dalam penanganan Covid. Saya sebagai warga negara memberikan apresiasi, karena di dalam buku itu juga saya menyebut ya kisah-kisah peran dokter itu dari sisi pengabdian kemanusiaan. Karena kata Pak Mahathir Johan, dokter itu kan pengabdi kemanusiaan ya. Dan kemudian itu yang saya lakukan, itu nyambung dengan buku yang warna merah yang dipegang oleh Pak Profesor Nur Solihin tadi, Pak Dekan tadi. Ketika dunia berhenti ya, bagaimana saya menulis tentang jejak refleksi tentang pandemi COVID-19. Itu juga ada ujian terakhir seorang dokter, saya tulis di sana juga, dan bersentuhan juga dengan apa-apa yang pernah saya
saya lakukan di masa itu. Karena pada waktu itu saya sebagai sekretaris Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam ya. Kami ikut di bawah bimbingan Pak Dirjen dan teman-teman yang lainnya, Pak Menteri Agama merumuskan regulasi-regulasi, edaran-edaran hebat sekali dulu Kementerian Agama, edaran tentang Ramadan ya, dan Idul Fitri, bagaimana melakukan pembatasan sosial, jaga jarak dalam kaitannya dengan ibadat tarawih, Idul Fitri, kurban dan sebagainya. Saya ikut di dalam pembahasan itu ya. Nah itu saya tulis juga, saya catat juga dalam buku itu. Nah itu yang saya lakukan. Jadi buku itu ada merefleksikan apa yang pernah saya kerjakan, yang saya lakukan, ada yang ingin saya harapkan, dan ada yang, dan saya sekalipun saya di dalam kapasitas sebagai orang pemerintahan dan tidak ada buku saya yang diterbitkan oleh Kementerian Agama. Saya tidak ingin memanfaatkan posisi saya Kementerian Agama. Saya tidak ingin, dan saya juga tidak mau, dan juga saya tidak pernah menawarkan buku saya itu supaya dibeli sebagai buku proyek itu. Saya tidak mau melakukan hal yang seperti itu ya. Saya tidak berpikir itu dalam konteks benar salah, tepat atau kurang, enggak ya. Tapi saya nilai saya pribadi, saya itu ingin bekerja secara mandiri dalam penulisan. Oleh karena itu buku saya tidak dibeli, malah saya ingin memberi, malah buku-buku saya itu saya tulis, saya cetak sendiri, saya biayai sendiri, saya beri orang Kementerian Agama, saya beri untuk perpustakaan dan sebagainya. Dan saya tidak, saya ingin give, tapi tidak ingin mengambil dari institusi ya, termasuk juga dari perguruan tinggi tempat saya diberi kesempatan untuk mengabdi. Saya tidak ingin mengambil, dan saya ingin memberi dan menginspirasi ya, memberi dan menginspirasi buku-buku itu ya. Nah ketika saya menulis buku Pak Syafruddin Prawira Negara, Pejuang Tanpa Pamrih ya, yang diterbitkan pada tahun yang lalu, itu memang Pak Wakil Menteri Agama yang memesan buku itu ya. Beliau secara pribadi ya, bahwa bukunya tolong dikirim ke rumah saya 100 eksemplar gitu. Saya mau kasih untuk teman-teman saya gitu kan. Gitu. Itu adalah ini apresiasi dari beliau ya. Nah saya tidak pernah minta-minta kepada siapapun ya, tolong Pak buku saya dibeli untuk di proyek, enggak. Tapi kalau orang mengapresiasi itu sebuah nikmat ya dari Allah, dan sama sekali itu adalah bukan itu target kita. Kita menulis adalah bagaimana untuk menginspirasi. Kalau soal bagaimana impact dari karya kita itu, biar Allah saja yang dengan takdirnya yang bekerja ya, yang menulis ya. Yang seperti yang saya hadapi pada hari ini di sudut ruangan ini ya. Ini semua ada semua adalah karena Allah, takdir Allah lewat tangan-tangan para hambanya ya. Yang kita tidak berani mengharap-harap, kita tidak berani meminta-minta, kita tidak berani mengusul-usul ya, karena saya bukan siapa-siapa, tapi saya hanya bekerja menulis itu sebagai sebuah pengabdian. Jadi saya menulis sebagai sebuah pengabdian, sebagai sebuah panggilan jiwa untuk bisa memberikan inspirasi ya. Dan kemudian tadi yang berkaitan dengan apa yang ingin kita sampaikan ya kepada adik-adik, kepada teman-teman, sahabat-sahabat literasi, sahabat-sahabat intelektual di UIN Imam Bonjol, khususnya di Fakultas Sains dan Teknologi ini. Ya meskipun teman-teman, saudara-saudara, adik-adik berada di ranah ilmu eksakta, itu bukan berarti kita asing dengan literasi ya. Justru kita bisa menjembatani ilmu eksakta itu dengan masyarakat, dengan publik, itu melalui karya-karya literasi. Kita menyederhanakan apa-apa yang teori ilmu pengetahuan itu ditulis di dalam bentuk karya-karya buku dan sebagainya. Dan sekarang ini ya, meskipun e-book begitu banyak di mana-mana, orang bisa belajar pakai lewat AI dan sebagainya ya, artificial intelligence, tapi buku fisik itu tetap punya sensasi ya, tetap punya nilai dan tidak akan pernah hilang. Dan saya sebagai seorang muslim itu meyakini itu ya,
Karena apa? Karena agama kita bukan mengajarkan bagaimana Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, ya. Khalaqal insana min 'alaq, ya. Nah, kemudian juga bagaimana Allah itu mengajarkan manusia menulis, ya. Beda berarti kalau kita menulis, ya, itu adalah kita secara tidak langsung, ya, atau tidak langsung melaksanakan perintah Allah, ya, agar menulis. Iqra itu membaca. Jadi dalam Islam itu antara perintah membaca dan menulis itu adalah satu semangat, satu frasa, ya. Itu. Oleh karena itu orang-orang Islam, ya, harus dan harus bisa memiliki handal di dalam menulis, ya, dan memproduksi ilmu pengetahuan. Karena sebuah ilmu pengetahuan itu, apakah itu ilmu eksakta, apakah itu ilmu sosial, ya, apakah itu berkaitan dengan seni, budayaan, olahraga, itu semuanya adalah ilmu itu adalah diikat itu dengan tulisan, diwariskan lewat tulisan. Soal apakah itu digital atau non digital, itu kan soal soal sarana saja, itu bukan hal yang prinsip, ya. Soal sarana saja, ya. Tapi yang penting adalah intinya adalah substansinya adalah pengetahuan itu, ide itu harus ditulis. Dan bangsa Indonesia ini diperjuangkan kemerdekaannya oleh bapak-bapak bangsa, oleh para founding fathers yang sangat familiar dengan dunia tulis menulis, ya. Bung Karno itu jago menulis, ya, dan sejak muda beliau menulis di surat kabar, di majalah, menulis, kan. Bung Hatta juga hebat menulis. Haji Agus Salim, Muhammad Yamin, Tan Malaka, itu penulis, ya. Dan banyak lagi tokoh-tokoh bangsa kita itu penulis, ya, pembaca dan penulis, ya. Oleh karena itu bangsa Indonesia ini dan ideologi Pancasila itu kan juga ideologi yang ditulis, dijabarkan, ya, lewat tulisan, lewat pemikiran, ya. Dan itulah sesuatu hal kekayaan peradaban kita. Oleh karena itu generasi sekarang, kalau kita ingin kalau kita dalam menjadi bangsa yang besar, menjadi bangsa yang bisa mewarnai peradaban dunia, teladani para pendahulu kita, para pemimpin, para pejuang kita. Apa? Mereka itu adalah orang-orang yang akrab literasi, ya. Kalau dalam bahasa sehari-harinya, mereka itu adalah orang-orang yang suka buku, ya, membaca dan menulis, ya. Dan kalau kita biasa menulis, otomatis kita melatih diri berbicara. Itu, ya. Jadi karena menulis itu kan mensistematisir pemikiran kita. Jadi itu secara tidak langsung, ya, kita rajin menulis, hobi menulis, otomatis kita akan terbiasa berbicara. Kalau kita berbicara, ya misalnya gini, kata-kata orang kan ini kan, kira-kira kita tiba-tiba diminta berpidato, diminta memberikan sambutan, wah saya kan tidak siap menulis, tidak sempat berimajinasi saja, kita sedang menulis, kan. Jadi menulis, ya, bayangkan saja kita menulis, mengalirkan kata-kata di dalam bahasa-bahasa sederhana dan sebagainya. Nah, dan menulis itu tidak harus sesuatu hal yang harus begini, harus hebat, harus viral, harus bestseller, tidak. Nanti itu adalah sebuah hal lain, ya, yang akan kita capai. Yang penting kita menulis yang bermanfaat. Dan ada orang yang mengajari saya, seorang sejarawan Indonesia, tokoh biografi terkenal, Pak almarhum Solihin Salam. Kalau beliau punya sudut pandang begini, Pak Solihin Salam, kalau bisa lebih banyak menulis tentang tema-tema abadi, tema-tema yang tidak basi oleh perubahan waktu, kan. Oh iya juga, ya. Kalau kita menulis tentang tema-tema tertentu, tambah-tambah lagi viral, itu kalau tulisan kita itu orang membaca setahun ke depan, 5 tahun ke depan, 10 tahun ke depan, itu sudah basi, kan. Kecuali orang memang punya niat untuk meneliti sesuatu persoalan yang pernah terjadi di masa itu. Tetapi kalau kita menulis tentang hal-hal tema-tema ini, tidak menulis, ya misalnya bisa menulis tentang masalah keluarga fondasi bangsa, menulis tentang sejarah Kementerian Agama, pasal putih perwira negara, menulis tentang sejarah pendidikan kedokteran, ya, menulis tentang
orang Minang bernagari dan bernegara. Nah, itu tema-tema yang menurut hemat saya tema-tema yang akan tetap abadi, tema-tema yang tidak lapuk karena hujan, tidak lekang karena panas ya. Itu yang saya lakukan ya di dalam menulis itu ya. Dan kemudian juga ya terus saya ingin terus berkarya ya untuk mencapai sesuatu yang bisa menjadi legacy ya di dalam kehidupan ini gitu. Ya, terima kasih Pak. Ini semakin menambah daftar ya bahwa dalam dunia Islam itu intelektual kita itu rata-rata pejabat. Kita lihat Ibnu Khaldun itu pejabat. Pindah kita ke sebelah barat, kita kenal misalnya Toynbee. Kalau saya di sejarah baca Toynbee 12 jilid study of history itu dia pejabat. Kemudian nulis karya besar, dan saya kira banyak lagi. Kita pernah dijajah Belanda, pejabat Belanda di sini nulis. Itu yang jadi rujukan saya sekarang. Mereka yang menulis, merekam dinamika pada zamannya. Dan saya kira inilah pesan penting dari kehadiran. Ya, kita harapkan ya para pejabat kita itu menulis. Kita tidak ingin hanya mewarisi, kalau di akhir jabatan kan biasa cuma memori jabatan Pak ya. Lagi-lagi angka. Lalu pesan apa yang ingin disampaikan kepada orang yang ditinggalkan itu kan kadang kita juga mikir-mikir apa ya. Dan ini sesuatu yang luar biasa bagi kita bersama. Kita harus jujur mengapresiasi. Ada panggilan. Bukan basa-basi. Kalau Pak Fuad selama di sini dikenal sebagai pimpinan kita, pejabat tinggi pertama kepala biro, kita juga bisa mengenal beliau dengan cara yang lain, cara ya buku seperti ini, sudut literasi. Bahkan ketika ini pun juga tidak ada, kita juga masih bisa mengingat beliau. Di sini dulu pernah ada sudut literasi Pak Fuad Nassar. Dan saya kira inilah power of memory itu, bahwa yang diingat itu berangkat dari yang pernah ada. Orang akan basiang dinan tumbuh, batenggang dinan ada, dinan ado. Ya, kalau tidak ada sesuatu yang pernah ada dan tiadanya tetap menjadi pembicaraan orang dari masa ke masa. Oke, kita berikan aplaus untuk beliau. Bagaimana? Ada dari audien? Ya, silakan Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pertama, kami ucapkan tahniah kepada Bapak Fuad Nassar atas posisi barunya sebagai Direktur Jaminan Produk Halal di Dirjen Bimas Islam. Yang kedua, tentunya kita ucapkan terima kasih atas dedikasi yang selama ini diberikan oleh Bapak Fuad Nassar mengayomi kita semua, khususnya di lingkungan UIN Imam Bonjol Padang. Ada sisi menarik yang bisa saya petik dari sosok Pak Fuad Nassar. Yang pertama, dunia tulis menulis, dunia penulis dengan dunia karir yang dilakoni itu adalah dua sisi. Kalau secara kasat mata kita melihatnya dua sisi mata rantai yang kadang-kadang bisa dikatakan itu bisa menjadi gap begitu. Kenapa? Karena kebijakan di birokrasi dengan apa yang ada di hati kita, di pikiran kita yang kita tuangkan dalam bentuk tulisan, di satu sisi kita posisinya sebagai birokrasi kadang-kadang itu tidak nyambung gitu. Jadi satu saja mungkin pertanyaan saya Pak Nassar yang bisa menginspirasi kita semua di sini. Bagaimana kiat mengharmonisasi antara dua dunia ini sehingga karya-karya yang Bapak lahirkan gitu tidak kontradiksi dengan aturan yang terjadi yang berlaku gitu di dunia birokrasi, sehingga ya,
tidak jarang penulis itu kadang-kadang berbenturan dengan itu. Apa yang dia tulis ternyata tidak berbenturan dengan regulasi yang ada di birokrasi, sehingga itu menjadi batu sandung bagi seorang penulis gitu. Dan uniknya Pak Nazar di sini dia bisa mengklopkan gitu. Nah, jadi mungkin kita minta pencerahan lah bagaimana Bapak bisa mengharmonisasi ke dua dunia ini gitu. Sehingga tulisan yang Bapak lahirkan itu memang bisa diterima di semua lapisan. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, saya tertarik tadi di mana Bapak menjalankan karir, di situ Bapak melahirkan suatu karya yang monumental lah, bisa di dalam bentuk sebuah buku gitu. Karena Bapak kalau di dunia birokrasi tidak kita ragu lagi dengan pengalaman beliau, pernah jadi sekretaris di Bimas Islam, kemudian juga di pemberdayaan zakat wakaf, dan kemudian sekarang di jaminan produk halal gitu. Tentunya di jaminan produk halal ini mungkin sesuatu yang baru bagi kita, dan juga nanti kita berharap akan lahir literasi yang memang bisa kita jadikan rujukan dalam hal mengayomi produk halal ini. Kemudian juga beliau banyak juga menulis biografi tokoh gitu. Apakah kalau selama ini kan kalau dosen biasanya kalau menulis biografi tokoh itu tentu dalam jalur penelitian gitu. Sementara Pak Fuad dalam hal di samping dia sebagai birokrasi ternyata bisa tuntas juga menulis biografi seorang tokoh gitu. Jadi untuk membangun jejaring informasi untuk menulis biografi seorang tokoh ini, apakah memang sudah ada atau bagaimana, atau insting aja? Tentunya membutuhkan waktu yang cukup lama biasanya untuk mengumpulkan data. Jadi mungkin itu yang perlu kami gali informasinya dari Bapak Fuad Nazar. Saya kembalikan kepada host. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Ustaz. Kita langsung minta respon dari Pak Fuad. Oh iya, terima kasih Pak Nasir ya. Menulis biografi tokoh ya, ini memang menjadi sesuatu yang memiliki nuansa tersendiri ya. Saya itu sejauh ini menulis biografi tokoh itu tokoh-tokoh yang memiliki kedekatan historis dengan saya. Seperti salah satu saya ambil contoh itu tentang Haji Mansur Daud Datuk Palimahayu, beliau ketua MUI pertama Sumatera Barat. Nah, itu saya ingat memori masa kecil saya. Almarhum bapak saya, papa saya, itu kalau datang ke Sumatera Barat itu beliau selalu menyempatkan diri untuk singgah ke Jambu Air ya, ke rumah Buya Datuk Palimahayu. Nah, beliau itu adalah segenerasi ya, sama-sama alumni Tabari Padang Panjang ya. Beliau banyak bertukar pikiran, diskusi ya, silaturahmi dan sebagainya. Nah, itu yang mendorong saya, saya ingin menulis buku tentang Buya Datuk Palimahayu ini. Sudah saya, Allah perhatikan saya bertugas di Padang, saya menulis sebagai sebagai prasasti persahabatan orang tua saya dengan beliau, dengan Buya itu. Prasasti. Dan saya itu memang tidak sempat melakukan riset lapangan ya. Paling saya melakukan riset mengunjungi ziarah ke makam beliau di TPU Tukul Hitam. Nah, itu saya datang ke makam beliau ya. Beliau sini beliau dimakamkan dan saya mendoakan beliau ya. Nah, itu yang saya lakukan. Dan kemudian saya menulis dari sumbernya saya murni literatur ya, studi literatur dan juga mungkin juga mendapat informasi-informasi dari orang ya, seperti memori masa kecil ketika papa saya datang ke Sumatera Barat itu singgah ke Buya Datuk ya. Itu juga tentang tokoh-tokoh yang lainnya. Jadi itu buku tentang yang memiliki historis, itu yang menjadi motivasi yang membuat saya merasa perlu menulis tulisan ini dengan nawaitu ya, sebagai bentuk tanda terima kasih kepada beliau, sahabat orang tua saya. Nah, itu yang saya lakukan ya. Jadi misalkan kalau tidak ada hubungan historis itu sebagai niat terima kasih itu, ya mungkin
proses selesai tulisan itu akan berbeda ketika Anda didorong oleh motivasi yang seperti itu kan. Nah, kemudian bagaimana menjembatani ya antara dunia birokrasi dengan dunia keilmuan, dunia jurnalistik, dunia menulis ya. Ya, saya berupaya untuk mengharmonikannya ya, menjembataninya agar menjadi sesuatu hal yang, tapi berangkat dari kembali kepada niat. Nah, gini, kita sebagai birokrat, niat kita tuh untuk apa? Apakah kita ingin terkenal, ingin dapat uang, ingin menyampaikan unek-unek, atau ingin memberi sesuatu kepada masyarakat, baik di masa kita hidup maupun nanti setelah kita tidak ada. Jadi niat itu yang pertama sekali yang saya berusaha mohon kepada Allah agar niat saya itu tidak boleh, tidak ingin niat saya itu bisa berubah-ubah kan. Jadi niat kita itu penting ya. Itu yang menjaga konsistensi amal kita. Niat kita itu untuk apa? Niat itu yang sederhana saja ya. Dan semua itu akan kembali kepada niat. Seperti yang saya sampaikan di awal tadi, Pak Ali Akbar katakan niat menulis untuk ibadah, kata, biar Allah yang memberikan balasan ya. Bagaimana Allah memberikan balasan dalam bentuk apa, kapan, di mana, itu serahkan kepada Yang Maha Kuasa ya. Itu bukan pekerjaan kita. Artinya kita tidak mengurusi pekerjaannya Allah ya. Itu pekerjaan Allah ya, mengatur semua. Yang penting kita berbuat ya. Kan kan ada ayat Al-Qur'an ya. Berbuatlah kamu ya, ya'malu fasayarallah ya, dan seterusnya ya. Berbuatlah, beramallah. Nanti Allah akan melihat, Rasul akan melihat, dan orang-orang beriman akan melihat amal kamu itu. Yang penting adalah niat. Itu yang dipegang ya sebagai obor kita ya. Nah, kemudian juga ya masalah tulisan ya, buku-buku yang berkaitan dengan kehidupan, berkaitan tema-tema humaniora, tema-tema sosial, tema-tema sejarah, itu yang paling saya senangi kan. Nah, kemudian karena saya menulis ya, karena saya juga hobi membaca. Karena untuk merawat tradisi menulis itu kita harus banyak membaca ya. Itu yang jelas ya. Karena bagaimanapun ya, bagi seorang ilmuwan, bagi seorang pemikir, bagi seorang guru besar, bagi seorang doktor, bagi seorang akademisi, lektor dan sebagainya, itu memang ya bagian yang inherent ya dengan tugas panggilan profesi itu adalah membaca ya. Membaca itu bukan sebagai beban ya, itu sebagai kegemaran ya. Berbeda dengan membaca ketika orang mau menulis disertasi, menulis tesis, menulis skripsi, harus baca sekian judul buku, itu di target akhirnya bisa tercapai. Tapi ketika kita sudah tidak lagi berada di dalam fase itu, kita kan sudah berada dalam fase merdeka ya, bukan lagi fase dituntut untuk mencapai target-target semacam itu ya. Kita fase merdeka ya, kita lah yang harus menentukan sendiri kita membaca untuk apa, membaca untuk manfaat apa dan sebagainya. Dan tidak ada bacaan itu yang sia-sia. Kenapa? Karena Allah sudah menciptakan, mendesain otak kita itu ya. Itu kita jaga kesehatan otak itu. Ketika setiap yang kita baca, setiap ada input memori itu kan akan tersimpan ya di dalam pikiran kita. Suatu saat dia bisa kita panggil kembali ya, kita panggil kembali untuk ketika kita butuhkan ya memori-memori itu, baik memori masa kecil, memori masa remaja, masa sekolah, maupun juga memori masa tua ya. Itu akan terekam, akan tersimpan semua. Tentu akan sangat positif kalau kita membaca bacaan-bacaan yang bagus dan bermutu ya. Makanya kata Buya Hamka ya mengatakan bahwa membaca buku yang bermutu itu adalah memberi gizi kepada rohani kita. Karena bacaan kita, pergaulan kita, komunikasi kita, orang-orang yang kita jumpai, orang-orang yang kita berinteraksi itu akan membentuk pola pikiran kita, mempengaruhi jalan hidup kita. Karena di dunia ini hanya dua hal ya. Kalau kita tidak dipengaruhi, kita akan mempengaruhi. Tidak ada yang ketiga ya, dipengaruhi atau mempengaruhi. Nah, kalau kita
banyak dipengaruhi oleh hal-hal yang positif, hal-hal yang tentu kita akan juga memberikan pengaruh pada lingkungan kita yang positif. Kalau kita banyak dipengaruhi oleh hal yang negatif, tentu juga hal yang negatif yang akan memancar dari diri kita. Itu yang menjadi keyakinan saya, yang menjadi kesadaran batin saya, kesadaran rohani saya di dalam kaitannya dengan literasi ini. Dan tentu ini adalah, sekali lagi saya sampaikan, ini adalah sebuah langkah-langkah kecil yang ingin saya lakukan, memberikan inspirasi kepada teman-teman, kepada adik-adik semua ya, agar terus menjadi pribadi-pribadi yang belajar, menjadi pembelajar sejati ya, pembelajar sejati, belajar dari kehidupan. Kenapa? Karena Allah itu kan menurunkan kitab ya, kitabullah itu yang tertulis Al-Quran, dan kitabullah yang terhampar di alam raya itu adalah pengalaman dunia ini, dunia yang berisi pengalaman manusia dari masa ke masa. Kita bisa dengan membaca ya, kita bisa belajar dari pengalaman manusia-manusia sebelum kita ya, dari manusia Nabi Adam tapi kepada manusia di zaman sebelum kita. Itu karena sejarah itu akan terulang. Kadang suatu peristiwa itu akan terjadi kembali meskipun pelaku-pelakunya berbeda. Ya, karena itu ya, makanya ketika Bung Karno ya, semasa kecil beliau kan sampaikan, saya hidup dari keluarga miskin, tulis juga di buku di bawah pendengar revolusi itu, saya orang miskin yang tertekan dan tidak punya apa-apa dan sebagainya, tetapi saya bisa melalui buku, kata Bung Karno, saya bertamasya, berkelana, ketemu dengan orang-orang besar dunia, ketemu dengan petinggi-petinggi besar dunia, itu yang menghibur. Jadi itu Bung Karno itu orang yang hidup yang kurang beruntung pada masa kecilnya, tapi dengan membaca itu yang menghibur beliau, yang mempertemukan beliau dengan dunia ya. Nah, oleh karena itu kalau sekarang ini di saat minat baca di Indonesia ini rendah, nah membaca mungkin sebuah kemewahan, sebuah kelangkaan. Nah, beruntunglah kalau kita berada dalam kemewahan itu dan tanda kutip ya. Dan Indonesia termasuk memang masih rendah minat bacanya, beda dengan Malaysia. Kawan saya yang apa namanya yang Malaysia melihat apa pameran buku sebenarnya itu ramai sekali ya, dan sebagainya. Tapi insya Allah kita juga bagus. Setiap tahun ada event-event book fair ya, Indonesia Book Fair, Islamic Book Fair, itu juga minat orang terhadap buku itu masih tinggi. Karena ini adalah bagian dari fenomena semesta yang tidak bisa siapapun untuk menghentikannya ya. Tidak bisa ya. Dia berkurang mungkin bisa. Minat baca orang berkurang, tetapi tidak akan ada satu fase dalam hidup ini semua akan vakum, semua itu tidak ada. Itu bertentangan dengan sunnatullah, dan Allah tidak mengatur hal itu tadi. Dengan demikian, oleh karena itu akan bisa ada. Tapi cuma memang ada pasang turun, ada pasang naiknya ya di dalam literasi. Selama Al-Quran masih ada, selama kata-kata Iqra itu tertulis di dalam kitabullah, itu adalah budaya literasi yang selalu ada. The power of literasi itu akan selalu eksis di tengah masyarakat kita. Terima kasih. Terima kasih. Barangkali kita sudah sampai di akhir acara kita ini. Mungkin ini bukan yang terakhir ya. Interaksi kita dengan berdasarkan pemaparan tadi akan lebih panjang. Apalagi kita yang dari UIN yang akan riset tentang kementerian ini serta program-programnya, kita sudah menemukan satu simpul kemana kita akan pergi, gitu kan? Karya beliau mungkin bisa jadi bagian literatur review kita. Kemudian ada hal-hal lain dari aktivitas beliau yang tidak tersampaikan. Ini menjadi clue kalau ada sesuatu, ada Pak Fuad Nazar. Oke, kita berikan aplaus kepada beliau. Dan klop sudah. Kalau saya tadi ingin coba uji kira-kira beliau punya kemampuan mendengar yang baik atau tidak, ternyata iya, semua yang ditanyakan nyambung dengan yang beliau jawab. Betul. Kan banyak juga Pak yang nanya kemudian kemana, beliau pun susah mau jawab mutar kemana-mana. Dan saya maraton istimanya kalau diberi pakai skor 80, 100, 95 lah. Betul. Seorang penulis yang baik pasti pendengar yang baik, seorang penulis yang baik pasti pembicara yang baik.
kita bukan bicara retorika tentang konten, substansi. Seorang penulis yang baik adalah pembicara yang baik, dan seorang penulis yang baik sudah pasti yang terakhir tadi maharatul kalam, pendengar yang baik, pembicara yang baik, kemudian udah pasti penulis yang baik. Jadi indikator, kalau Bapak tadi tidak mau disebut akademisi, itu kan indikator cendekia, Pak. Nah, 4 itu ada pada diri Bapak. Dan saya dari sejarah tidak biasa menguji, cuman mencoba membuat indikator itu dan memastikan ada atau tidak. Dan ternyata ada pada diri Pak Fuad Nassar. Kalau boleh saya ingin ganti kata Nassar itu, kalau saya Nasir, Nasara Yansuru, Nasran Nasirun. Nassar di dalam Fakultas Adab, Pak, Nassar itu jenis penulis prosa. Ada syair satu, yang kedua ada syair satu, ada nasar. Dan Bapak relate nama nasar itu kalau mau ditulis di bahasa Arab, Pak, pakai nun sa ra saja. Nasar. Dan yang terakhir yang paling penting yang kita gali tadi adalah sebenarnya apa yang sedang beliau lakukan, menulis itu tidak hanya untuk mendokumentasikan pemikiran, bukan hanya media untuk menyimpan pemikiran, tapi ada hal-hal lain yang sangat penting yang dilupakan orang. Prasasti, gitu kan. Kalau prestasinya cuma dalam bentuk itu udah biasa, Pak, ya. Dalam bentuk hadiah sudah biasa. Tapi prasasti tentang tokoh, persahabatan orang tua beliau dalam bentuk buku, itu hal-hal yang perlu diperbesar, gitu kan. Kita bisa mengetahui tokoh-tokoh yang banyak melalui cerita-cerita yang ditulis dan bisa kita baca ulang. Kalau tidak ditulis, ya verba volant scripta manen. Apa yang diceritakan beliau tadi mungkin kita tidak bisa ingat lagi, tapi bisa kita jemput lagi dari apa yang beliau tulis. Barangkali itu saja pertemuan kita pada kali ini cukup berharga, dan itu direkam, mudah-mudahan bisa kita lihat-lihat lagi. Ada waktu-waktu tertentu kita akan melihat lagi apa yang sudah kita lakukan dalam dunia yang lebih besar, dunia literasi. Demikian saja, terima kasih. Mohon maaf, Pak, kalau ada pertanyaan saya yang agak memang sengaja, Pak. Memang sengaja seperti itu karena ingin mengetahui. Ya, itu pun udah ditahan-tahan, Pak. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita semua. Saya mohon maaf atas segala kekhilafan, dan terima kasih kepada Pak Dekan yang sudah memberikan kesempatan tampil di Fakultas Sains dan Teknologi yang memang sentuhannya berbeda. Ya, berbeda, dan suasana yang dibangun, suasana yang memang cocok lah untuk dunia akademik, santai, tidak terburu-buru, tidak norak, dan suasana yang dirindukan seperti ini, ya. Suasana yang dirindukan seperti ini. Ini saya kira inilah impian orang tentang kampus yang enak untuk staycation, istilah sekarangnya, ya. Untuk hang out, ya beginilah. Di kampus saya nggak ada, Pak. Nggak ada, mau duduk di mana saya dengan mahasiswa. Ini banyak, ada lorong, ada segala macam, semuanya fungsional dan memiliki fungsi sosial. Demikian saja, terima kasih. Kita akhiri dengan baca Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.